Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Dakwah Solo ID. Pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menyampaikan materi yang insya Allah luar biasa nanti. Beliau sudah ada di depan kita. Beliau adalah Ustadz Prasetyo Afikri. Selamat datang di Dakwah Solo ID. Ya. Telepon kabaripun. Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, jadi gini Tat. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol di bulan Ramadan ini tentang bagaimana sebenarnya kondisi dunia ini. Ya, gampangnya begitu ya. Artinya manusia itu sebenarnya itu kan bisa berada di dunia ini dari mana kan begitu. Terus dari siapa kan begitu. Banyak yang bertanya kan, sering kita itu berpikir kok aku neng kene iki biyen kok ngendi seperti itu kan. Jadi saya agak bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa. Ya mungkin itu Tat. Mungkin Ustadz bisa memaparkan beberapa materi yang bisa tersampaikan kepada pemirsa Dakwah Solo ID. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, sobat Solo Dakwah Solo ID. Dakwah Solo ID yang berbahagia, tentunya puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang tentunya tak pernah berhenti memberikan segala nikmatnya pada kita semua. Amin. Sampai-sampai sebegitu banyak nikmat Allah, kita pun tak mampu lagi menghitungnya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhirah, dan semoga benar-benar kelak nanti kita mendapatkan pengakuan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita adalah umatnya, umat beliau. Dan tentunya ini nggak gratisan ya. Jadi tidak ada yang gratis. betul, ketika kita berharap nanti mendapatkan pengakuan dari Rasulullah SAW, maka mari kita gunakan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini untuk ittiba terhadap Rasulullah SAW sebagai umatnya ya. Kita sebagai umatnya. Apa itu ittiba? Istilah orang Jawa itu menyebut kalau ittiba ini diartikan derek nurut manut gitu ya. Derek nurut manut kalian Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan pertanyaan Mas Aji ya selaku host, saya mencoba untuk mengilustrasikan terlebih dulu bahwa dalam kehidupan dunia ini itu tidak ada yang terjadi kebetulan, itu ya. Iya. Jadi nggak ada yang namanya istilah kebetulan, itu nggak ada. Pasti berlaku hukum kausalitas. Ya. Hukum kausalitas itu hukum sebab akibat. Bagaimana? Apa ya analoginya? Jadi begini. Contoh mudahnya ketika kita berbicara handphone ya. Handphone, jangan lihat mereknya. Handphone ini, saya tanya sama Mas Aji. Mas, ini HP kira-kira ada yang bikin nggak? Ya tentunya ada. Masa HP tahu-tahu ada di situ sendiri? Nggak mungkin ya. HP mak bedunduk tiba-tiba ada dengan sendirinya, nggak mungkin ya. Pasti HP ini ada produsennya. Begitu. Jangankan HP. Ketika kita berbicara bendera, aliwa, dan aroyah yang ada di atas meja, kita berpikir logika akal kita akan menerjemahkan pasti ini tadi ada yang menaruh bendera aliwa dan aroyah ini di atas meja. Dan sebelum ditaruh pasti ada yang bikin, ada yang memproduksinya, ya kan? Betul sekali. Termasuk meja ini. Meja ini tidak mungkin ada tiba-tiba tadi ada yang ngaruh di sini, ya kan? Termasuk buku atau ya, termasuk kitab-kitab ini. Terus ini ada yang mendisplay tadi, ya kan? Kru Dakwah Solo mendisplay ini kan begitu, biar kelihatan epic kan ya. Nah, artinya tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Itu dulu.
Jadi saya mengilustrasikan itu. Nah, ketika berangkat dari pertanyaan Mas Aji tentang manusia, ya tentang kita, begitu ya, maka tidaklah mungkin alias mustahil ketika manusia terjadi tiba-tiba dengan sendirinya, apalagi ada teori yang menyebutkan dengan teori evolusi, ya manusia dari moyangnya dari kera kan begitu. Ini kan saya katakan ngawur, ya ngawur. Seolah ilmiah, bahkan itu jadi basis kurikulum ya di pendidikan formal kita. Padahal itu sangat tidak logik ya dan sangat tidak ilmiah. Ya, begitu. Mohon maaf Tat, menyela. Ya itu kan dulu waktu di sekolah kan seperti itu ya. Pelajarannya kan manusia asalnya dari kera kan begitu. Nah, yang jadi pikiran kan ketika bertemu dengan sejarah penciptaan manusia yang dari nenek moyangnya itu Nabi Adam kan begitu. Oh iya. Alaihi salam. Itu kan dulu ya sempat bingung lah, katanya dari kera kok ada yang dari Nabi Adam kan begitu, kayaknya sesuatu ini berbeda, nggak sinkron kan begitu. Iya. Ya mungkin itu ya jadi pertanyaan. Makanya kan ini yang benar yang mana kan begitu, yang diciptakan siapa ini, apa kera manusia, apa Nabi Adam gitu. Jadi ketika tadi Mas Aji menyampaikan ada ketidaksinkronan ya, satu teori menyebut dari kera ya. Teori yang kita yakini kebenarannya, yakni teori yang memang datang dari agama kita, ya, itu moyang kita manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika kita mencoba untuk menjadikan dua referensi ini yang akhirnya kita simpulkan tidak ada kesinkronan atau bahkan bertolak belakang begitu ya, maka kita sebagai manusia sudah semestinya harus mampu untuk berpikir ya dengan akal pikiran kita mana yang benar-benar benar dan mana yang sesuatu itu disebut salah tapi seolah menjadi suatu kebenaran. Itu. Nah, kalau kita berbicara logika, teori evolusi jelas saya tadi katakan di awal ngawur ya. Kengawurannya di mana? Ya kalau teori evolusi itu memang benar, maka sekarang sudah nggak ada lagi kera, ya kan? Karena sudah berubah jadi manusia semua. Iya betul. Realitanya tidak. Artinya dari satu sisi saja sudah terbantahkan begitu. Teori evolusi secara ilmiah sudah nggak masuk. Nah, kemudian ketika kita berbicara teori agama yang mengajarkan kepada kita bahwa moyang manusia adalah Nabi Adam alaihissalam, maka kita harus mampu membuktikan, ya. Baik secara riset ilmiah ataupun tentunya dari apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, kalau kita berbicara riset ilmiah begitu sudah banyak ya para arkeolog yang menemukan ya bahwa moyang manusia itu sebenarnya bukan dari kera sebagaimana dalam teori evolusi kan begitu. Bahkan kalau kita berbicara manusia purba secara DNA itu sudah tidak ada kesamaan dengan kera begitu. Nah, cuma masalahnya ketika kita berbicara tentang riset ilmiah terkait dengan pembuktian Adam alaihissalam itu adalah moyang manusia dan sebelum Nabi Adam itu apakah tidak ada manusia sebelumnya. Nah, memang manusia akan dihadapkan, kita semua akan dihadapkan pada keterbatasan. Entah itu fakta histori ataupun variabel-variabel untuk bisa menghasilkan hipotesa yang sahih hingga pada kesimpulan. Nah, yang paling penting bagi kita tentu seini dengan proses pembuktian secara ilmiah ada hal yang terpenting, yakni apa? Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an maupun penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis ya, itu yang kemudian kita dikedepankan sebagai bagian dari keimanan kita. Begitu. Iya. Artinya kalau riset ilmiah pun dilakukan, ini fundamentalnya adalah keimanan kita. Begitu. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang keimanan, tadi pertanyaan Mas Aji mengarahkan kepada manusia ini sebenarnya bagaimana penciptaannya? Ya jelas, kalau kita berbicara dalam Quran surat At-Tariq ya, kalau tidak salah nanti Anda semua bisa cek ya di Al-Quran. Fal yang duril insanu mimma khuliqu mimma intafik yakhruju mim baini sulbi wa taraib. Surat At-Tariq ayat 5-7. Nanti cek lagi ya.
Di situ Allah telah berfirman bagaimana penciptaan manusia, kan begitu ya, dari air ya yang terpancarkan, kan begitu, dan seterusnya sampai kemudian secara riset ilmiah ya, disiplin ilmu biologi membuktikan kebenarannya, disiplin ilmu kedokteran membuktikan kebenarannya. Padahal 1400 tahun yang lalu ya, Kanjeng Nabi Rasulullah SAW ya menyampaikan ayat ini tidak berbasiskan sebagai seorang tentunya disebut sebagai peneliti ya, atau ilmuwan biologi, apalagi medical ya, medis, kedokteran begitu. Itu saja sebenarnya kita sudah dibuka rahasia oleh Allah bahwa ternyata sungguh apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah suatu kebenaran begitu. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya, jadi ini tadi berarti kaitannya kan dengan bagaimana kita menemukan Sang Pencipta dan konsekuensinya kan begitu, dari yang panjenengan paparkan tadi. Jadi ketika manusia itu menemukan Sang Pencipta, lalu konsekuensinya bagaimana kan begitu kan, dari pembicaraan tadi terjadi kesimpulan ya nggak ada dengan mak betunduk itu tadi. Kan? Oh iya. Baik, kita harus memahami bahwa hakikatnya manusia itu tidak tahu apa-apa. Itu dulu. Jadi manusia itu sebenarnya hakikatnya tidak tahu apa-apa. Dan bahkan manusia itu hakikatnya tidak berpengetahuan. Kecuali ketika manusia diberi pengetahuan begitu. Itu dulu. Manusia diberitahu baru tahu. Nah, gitu ya. Iya, jadi gini, logika berpikirnya atau konstruksi berpikirnya, manusia itu hakikatnya tidak tahu apa-apa kecuali ketika ia telah diberitahu. Sudah mendapatkan informasi begitu. Sudah mendapatkan informasi. Ya bahasa kitabnya maklumatus sabiqah. Ya kan? Bagaimana kita itu baru mampu mengidentifikasi sesuatu ketika kita sudah mendapatkan informasi sebelumnya tentang sesuatu itu. Contoh yang saya gambarkan lagi, HP. Kita tidak akan mampu mendefinisikan atau mendeskripsikan HP ini merek apa kalau di dalam HP ini nggak ada mereknya sama sekali. Ya kan? Kita nggak akan mampu mendeskripsikan ini mereknya HP apa, kecuali ketika kita mengetahui ada tulisan merek tertentu. Baru kita akan mengatakan ini loh HP merek ini. Ya kan? Iya, betul. Nah, sama ketika kita berbicara tentang kehidupan, manusia ini hidup dari mana? Ya, ada 3 pertanyaan sebenarnya Mas Haji. Dari mana, untuk apa, dan mau kemana? Ini kan pertanyaan mendasar. Pertanyaan fundamental untuk kita harus mampu menjawabnya dengan baik, dengan benar, dengan sahih, kan begitu. Dari mana? Jelas kita diberikan informasi dan itu sahih, tidak terbantahkan. Bahkan siapapun yang mau membantah akhirnya kalah, kan begitu. Dan sudah sekian kali upaya manusia yang ingkar, yang tidak mengimani tentang kebenaran ini akhirnya malah kalah, kan begitu. Manusia diciptakan oleh Allah. Allah lah sang pencipta manusia, termasuk jagat semesta ini. Itu Allah yang menciptakan. Bahkan dalam Al-Baqarah Allah mengklaim, menyebut, dan silakan manusia membuktikan dengan akbarnya Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, bahwa manusia itu bahwa Allah, mohon maaf, Allah itu yang memiliki langit dan bumi. Artinya jagat semesta ini kepunyaan Allah. Begitupun manusia diciptakan oleh Allah. Tadi kalau dalam Quran surat At-Tariq, Allah sudah mengingatkan kita bagaimana dalam Al-Quran itu kejadian manusia, gitu ya. Belum lagi ketika kita mengamati fenomena semesta ini, dalam Al-Quran juga diingatkan, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal itu orang-orang yang mampu untuk menggali informasi, menggali fakta, didukung dengan informasi yang benar, kemudian mengarah kepada simpulan yang benar. Dan ternyata Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ya, terkait dengan ajakan manusia untuk memperhatikan kejadian penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda untuk orang-orang yang
akal. Tepatnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Begitu. Ya, nanti bisa dicek ya netizen. Jadi netizen biasakan ketika seperti kami menyampaikan Al-Qur'an, cek ayatnya, baca terjemahnya, gali, dalami tafsirnya, kan begitu. Agar apa? Kita menjadi generasi-generasi yang faqih ya, generasi-generasi yang faham, mafhum ya, fahim, kan begitu. Nah, jadilah umat Islam itu berkualitas. Kan begitu ya. Ya, begitu ya pemirsa. Prasetyo ini. Iya. Semoga kita bisa menjalan. Insyaallah. Asal mau saja. Oh iya. Oke. Lanjut mendadak. Oke. Dan selanjutnya kalau kita harus harus menggali lebih dalam lagi bahwa kalau kita sudah paham manusia ini hakikatnya sebenarnya nggak tahu apa-apa kecuali sudah diberitahu oleh yang maha tahu, yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang menciptakan semesta ini, yang menjadi pemilik semesta ini, ya kan? Yeah. Maka sesungguhnya kita juga telah diberitahu oleh Allah SWT, sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa manusia hidup itu bukan sekonyong-konyong untuk hidup. Manusia hidup itu tidak sekedar hidup. Hidup untuk mencari makan, makan untuk hidup. Tidak begitu. Ya, manusia itu memiliki misi. Manusia memiliki tugas. Ya, bahasa agamanya namanya taklif. Ya, memiliki taklif. Ya, manusia diberikan amanah oleh yang maha hidup yang memiliki kehidupan itu. Nah, artinya ketika kita telah memahami bahwa manusia ini telah dicipta oleh Allah SWT, ya, lalu Allah pasti punya maksud, punya tujuan, ya. Kenapa kok kita diciptakan oleh Allah SWT? Ya kan? Itu kan poinnya yang harus dipahami oleh kita semua, ya. Saudaraku, di kesempatan Ramadan ini menjadi bagian dari muhasabah untuk kita semua, ya. Kita ini hidup untuk apa di dunia? Dan dunia ini sebenarnya hanya sesaat sementara, karena nggak ada yang hidup selamanya. Akhirnya ya nanti akan jadi jenazah, nanti akhirnya kita pun akan jadi mayit, kan begitu ya. Nah, setelah hidup di dunia ini mau kemana? Ini kan ada 3 pertanyaan tadi yang saya sampaikan ya. Dari mana manusia dicipta oleh Allah? Untuk apa manusia hidup? Ya nggak sekedar hidup, nggak sekedar untuk memenuhi keinginan-keinginan yang sifatnya relatif sesuai dengan keinginan masing-masing orang. Oke. Ya, bagaimana kemudian kita memahami bahwa hidup ini adalah memiliki misi penting. Di mana kita pahami bahwa tidak mungkin hidup tanpa adanya tujuan. Nah, tujuannya apa? Quran kembali lagi sebagai petunjuk hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kita sebagai manusia setelah memahami hidup ini sangat berarti, yakni sebagai hamba Allah, maka kita gunakan sebaik mungkin waktu hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Dan Ramadan ini kesempatan bagi kita, momentum untuk muhasabah. Seberapa banyak bekal kita untuk kelak menghadap Allah. Dan kita tahu bahwa hidup tidak selamanya di dunia, maksudnya karena ada kehidupan yang kekal abadi selamanya nanti di akhirat, yakni kehidupan yang menjadi konsekuensi kita hidup di dunia ini, nanti nasib kita di akhirat seperti apa. Saya kira itu. Ya, berarti begini ya, tadi kan bagaimana menemukan sang pencipta dan konsekuensinya, kan begitu. Berarti kan kalau istilah HP tadi, ketika HP itu ada yang menciptakan, ya konsekuensinya HP itu operasionalnya atau pengoperasiannya itu kan harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh kreatornya HP itu ya. Karena kalau kita mengoperasikan HP itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud kreatornya itu di manual booknya atau di buku panduannya, itu nanti kan bisa menyebabkan kerusakan, kurang lebih begitu. Ya, betul. Konsekuensinya ketika sudah menemukan siapa kreatornya, ya gampangan HP itu tadi kita harus mengoperasikan HP itu sesuai panduan. Sesuai itu. Buku panduan HP. Begitu. Termasuk juga produk-produk yang kita gunakan, motor ya kan. Tidak mungkin motor suatu merek tertentu menggunakan onderdil dengan basis motor merek lain. Nah, tidak mungkin. Rusak. Ya, agar tidak rusak, kan begitu. Manusia pun juga begitu. Manual booknya Al-Quran ya. Penjelasan-penjelasan detailnya di dalam
hadis-hadis Rasulullah SAW. Nggih. Nah, kita ingin hidup itu benar, Nggih. benar-benar benar, hidup ini benar-benar lurus, baik, kan begitu, dan menjadi manusia seutuhnya. Ikuti ya manual book kita, ikuti petunjuknya di dalam Al-Quran dan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah SAW yang kita dapatkan dari para guru kita, para ulama. Ya. Luar biasa sekali pemirsa dakwah Solo. Jadi ini tadi menemukan sang pencipta dan memahami konsekuensinya dipaparkan oleh Ustadz Prasetyo. Semoga kita semua bisa memahami. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Memberikan materinya pada hari ini, materinya sungguh luar biasa. Semoga bermanfaat bagi amin ya rabbal alamin, terutama dan para pemirsa ya. dakwah Solo. Sekian dari dakwah Solo, mungkin kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.